Jadi sebenarnya lebih gampang daripada, ekstensi fungsi transisinya DFA. Jadi untuk NFA tidak menggunakan, eee, rekursif dan tentunya seharusnya lebih gampang. Oke, basisnya sama ya, basisnya sama di sini delta topi ya, maaf di sini masih belum diperbaiki, karena saya ngambil langsung dari, textbook ya, jadi seperti ini. Jadi di sini kasih topi, saya lupa ngasih topi di sini. Eee, jadi basisnya itu adalah delta topi Q, epsilon sama dengan himpunan Q. Nah bedanya ya di sini mungkin kalau Anda masih ingat tentang extended transition function-nya dari DFA, return value-nya bukan himpunan, tetapi di sini return value-nya adalah himpunan, output-nya adalah himpunan. Jadi ada himpunan, walaupun satu anggotanya tetap ada himpunan. Kalau di sini misalkan Q0, maka sama dengan kurung kurawal buka Q0 kurung kurawal tutup. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk apa? Ekstensi transition function sama juga dengan DFA untuk mengecek apakah sebuah string diterima atau tidak oleh mesin. NFA. Dan ini diperlukan ya, fungsi ini diperlukan untuk implementasi dengan programming. Jadi, biar tidak ada lagi pertanyaan, kenapa perlu bukan diagram transisi sudah gampang ya, atau lihat langsung juga sudah gampang. Ya, ini untuk keperluan komputasi. Jadi proses komputasi, ya komputasi. Oke, jadi kita lanjutkan, ini adalah basisnya, kemudian tahapan-tahapannya. Oke, jadi di sini terbalik dengan, DFA. Nah, kalau di sini kita, istilahnya nanti, eee, melakukan oke, istilahnya ya, nanti induksi. Oke, tapi ini tidak usah Anda pikirkan ya, induksi di sini ya. Misalkan nih sama ya, misalkan ya, string itu direpresentasikan dengan XA, sama dengan DFA. A adalah simbol terakhir dan X adalah sisanya yang di depan. Sama ya, misalkan kalau 110, W-nya stringnya adalah 110, yang akan kita cek maka X-nya itu adalah 11 dan A-nya adalah 0. Jadi sama dengan DFA, saya yakin Anda sudah paham. Kemudian, nah misalkan juga bahwa delta topi dari X sudah diketahui. Delta topi dari dari Q, X, jadi Q, X sudah diketahui. Kemudian kita akan mencari delta topi Q, W. Stringnya ya, W-nya stringnya. Bagaimana caranya? Kalau memang delta topi Q, X diketahui adalah P1, P2, karena di sini return value-nya adalah himpunan ya. Jadi P1, P2 sampai PK, maka untuk menentukan delta topi dari W, itu tinggal digabungkan saja, yaitu delta. Ini delta ya. Bukan delta topi, ini delta. Jadi gabungkan saja hasil deltanya, hasil transisi dari semua anggota dari himpunan ini. Jadi delta P1, A union delta P2, A union delta P3, A sampai terakhir union delta PK, A ini ya. Gabungkan saja. Mungkin abstrak ya, masih abstrak karena belum bisa membayangkan. Tetapi intinya Anda harus paham dulu W itu apa, W itu string yang akan kita cek, kemudian X itu apa, X itu adalah string di depan dari A itu ada simbol terakhir. Saya contohkan tadi kalau stringnya ada 110, maka X-nya adalah 11 dan A-nya adalah 0, A adalah simbol terakhir. Nah, jika memang sudah diketahui delta topi dari X ini, dari Q, X, maka gampang untuk mencari delta topi Q, W. Yaitu hanya menggabungkan ini kan hasilnya adalah beberapa state ya, hasil dari delta topinya karena dia himpunan beberapa state. Himpunan beberapa state tinggal Anda gabungkan saja transisinya terhadap simbol A. A itu simbol terakhir dari W ya.
Jadi di sini, delta P1, A union delta P2, A sampai terakhir union delta PK, A, delta ini, bukan delta topi, delta. Oke, mungkin, masih sangat belum terbayang ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Kita masih pakai yang ini ya, diagram transisi NFA, yaitu menerima semua string yang berakhiran 01. Contohnya sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang di sini kita, ingin mengecek apakah 00101 diterima atau tidak oleh mesin. Dengan komputasi ya, dengan cara komputasi, proses komputasi ini. Oke. 0010, oke. 00101. Pertama basis dulu. Jadi makanya di sini saya katakan ini berbeda induksi di sini. Kalau yang di DFA itu deduksi ya. Dari total semua ke kecil ya, ke basis. Kalau ini basis dimulai. Jadi basisnya adalah kenapa Q0? Karena Q0 adalah initial state-nya di sini. Kalau initial state-nya adalah A kapital misalkan, ya di sini adalah delta topi A kapital, epsilon, seperti itu. Jadi tergantung apa nama initial state-nya atau start state-nya. Oke. Contohnya Q0 ya. Jadi di sini dari diagram start state-nya adalah Q0. Jadi delta topi Q0, epsilon sama dengan himpunan Q0. Ini adalah basis ya, sesuai rumus ya, basis delta topi ini ya. Tadi tidak ada topinya tadi ya. Delta topi. Nah, kemudian mulai membaca dari kiri ke kanan. Simbol pertama dibaca 0. Delta topi Q0, 0. Ingat, delta topi Q0, X sudah diketahui. Di sini 0 ini kan X-nya adalah epsilon, A-nya adalah 0. Mudah-mudahan Anda ingat. Kalau W-nya, jadi kita ini lihat ini adalah W ya. W, 0. W-nya adalah 0, maka X-nya adalah epsilon dan A-nya adalah 0. Sedangkan delta topi untuk Q0, X sudah diketahui yaitu ini ya. Karena X-nya adalah epsilon ya. Jadi caranya gimana ya, kita cari gabungkan saja ininya ya, fungsi deltanya. Karena di sini cuma satu ya, tidak usah digabungkan, cuma satu kan hasilnya. Jadi delta Q0, A, 0. Delta Q0, 0 sama dengan Q0, Q1. Kemudian simbol kedua. Dua simbol sekarang ya. Ini ketiga itu membaca 2 simbol, keempat membaca 3 simbol, kelima membaca 4 simbol, dan terakhir membaca semua simbol. Jadi diinduksi ya, satu persatu digabung-gabungin. Oke, jadi pertama dari epsilon, kemudian 0, hasilnya adalah Q0, Q1, kemudian delta topi Q0, 0, X-nya itu kan 0. X-nya adalah 0 dan A-nya adalah 0. Maka delta topi X-nya sudah diketahui di sini ya. Yang baris kedua adalah delta topi X untuk baris ketiga. Jadi berjenjang seperti itu. Jadi baris pertama adalah delta topi X untuk baris kedua. Baris ketiga adalah baris ketiga ini delta topi X-nya adalah di baris kedua. Untuk baris ketiga delta topi X-nya adalah ini. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mencari delta topi Q0, 0, maka kita lihat hasil dari delta topi X-nya yaitu 0 ini, yaitu Q0, Q1 kita gabungkan. Kita unionkan transisinya, hasil transisinya. Jadi delta Q0, 0, kenapa 0 Bu? 0 ini A-nya ya, A-nya. Ini A, ini W. Ini A, ini X. W-nya adalah 00. Kalau ini kita anggap W-nya adalah 001, ini adalah W-nya 0010, ini W-nya 00101. Kalau 00101 maka X-nya adalah 0010 ini ya.
Jadi 01 kita gabungkan. Jadi delta Q 0, A, A-nya adalah 0, delta Q 0,0 union delta Q 1,0. Hasilnya seperti ini. Kita gabungkan di mana delta Q 0,0 hasilnya Q 0 Q 1 dan delta Q 1,0 hasilnya himpunan kosong. Digabungkan himpunan tertentu himpunan diunionkan dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Tidak berubah ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk delta topik Q 0,001, X-nya adalah 00. Ini baris ketiga, ini X-nya ya. 00. Maka hasil untuk delta topik Q 0001 adalah penggabungan dari hasil X-nya, yaitu Q 0 Q 1. Jadi delta Q 0,A1 union delta Q 1,1. A-nya 1 ya. Jadi Anda perhatikan saja yang di atas apa hasilnya, kemudian paling A-nya, gabungkan. Ya. Ini juga sama untuk yang baris kelima, Anda lihat saja hasil dari baris keempat adalah Q0, Q2, A-nya adalah 0. 5 ya, yang simbol terakhir. Jadi ya gabungkan saja delta Q 0,0, delta Q 2,0, union ya. Kemudian untuk menjawab baris yang keenam ya dari baris yang kelima. Hasil baris kelima yaitu Q0, Q1. Jadi delta Q 0, A-nya adalah 1. Delta Q 0,1 union delta Q 1,1. Nih hasilnya. Ada pertanyaan? Silakan. Atau sangat membingungkan kah? Hanya lihat hasil atasnya. Ini sesuai dengan formula nih ya. Jadi hasil transisinya digabung. Nih. Ini hasil transisi hasil delta topi dari X, P1, P2, PK, A-nya ya, A-nya adalah ini, W itu adalah XA, jadi simbol terakhir, jadi Anda gabungkan saja. Nih, seperti ini ya. Delta P1, A, union delta P2, A, dan seterusnya. Di sini juga sama. Hasil X-nya adalah Q0, Q1, maka untuk 4, 001, maka delta Q 0,1 union delta Q 1,1. Jadi Anda perhatikan hasil dari baris sebelumnya ditambah digit terakhirnya atau simbol terakhirnya. Itu aja diperhatikan. Diunionkan langsung dengan fungsi deltanya. Silakan kalau ada yang masih perlu Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Oke, Ibu, tadi Kevin, silakan. Pas penjelasan yang W dan X itu bagaimana ya, Bu ya? Tadi saya Ya. ketinggal sepertinya. Oke. Contoh ya, 001. X-nya itu A-nya itu adalah simbol terakhir. Kalau 001 simbol terakhirnya apa? 001 contoh stringnya adalah 001, maka simbol terakhirnya yang mana? 1. 1. Jadi A sama dengan 1, sisanya itu adalah X. 00 adalah X. Ya? Oh. Demikian bawahnya juga seperti itu, Bu? Iya, sama. 0010, A-nya yang mana? 0. Ya? 0010 jadinya. Jadinya? 0 ya? 001. Iya, Bukan. 0. Simbol terakhirnya 0 ya. Simbol terakhirnya 0. Iya. X-nya mana X-nya? X. Sisanya? X-nya 1, Bu. Oh, sisanya 1 berarti? Bukan. Sisanya apa? Ini kan 0, A-nya 0, sisanya 001. Oh, oke. X-nya 001, coba terakhir. 00101. A-nya mana? 00. A-nya 0. A-nya mana? A-nya 0010. Bukan. 1. Ya, 1. A-nya itu adalah simbol terakhir, yaitu 1. X-nya? Iya. X-nya 00101. Bukan. Itu kan 00101 semuanya. Iya. Iya, jadi A-nya 1, maka sisanya apa? X-nya ini. Oh, sisanya berarti sampai 0 aja, Bu? Iya, benar. Jadi X-nya itu 0010. Oke. Ya, A-nya 1. Jadi kan sesuai rumus bahwa hasil X-nya diketahui, maka kita bisa lihat delta topi W-nya, yaitu dengan menggabungkan, unionkan. Jadi di sini contohnya kalau yang baris 6 ya, X-nya kan tadi Anda bilang 0010.
delta topi dari 0010 kan udah diketahui ya di baris kelima. Yaitu Q0 dan Q1 ya. Makanya kita gabungkan, tinggal digabungkan saja dengan transisi ke simbol 1. Jadi delta Q0, 1 union delta Q1, 1. Seperti ini. Jadi kita hanya fokus di hasil dari baris sebelumnya dengan A-nya. Itu aja difokuskan. Gunakan fungsi delta, diunionkan. Udah selesai. Baik, Jadi terima kasih, Bu. Ya, silakan. Kevin. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Ini siapa ya? Belum kelihatan. Oh, ini 4 ya? Iya, ini Oke, saya silakan. di baris 3 itu saya kurang paham, Bu. Oke. Kenapa yang himpunan Q0 dan Q1 itu diunionkan dengan himpunan kosong, Bu. Terus Ya. di baris 4 tidak, di baris 5 diunionkan lagi dengan himpunan kosong dan di baris 6 tidak. Hasilnya. Ini kan dari depan ya. Delta Q0,0 berapa? Delta Q0,0 dari diagram transisi ya. Kita lihat. Ini kan fungsi delta ya. Delta dari NFA. Delta loh ini, bukan delta topi ya. Delta Q0,0 apa hasilnya? Dia ke Q1, Bu. Mana? Delta Q0,0? Oh, dia ke Q0, Bu, ke Q0. Q0 dan? Q1 dan Ya. Q1. Iya, ini kan hasilnya. Ini kan? Iya. Ya, Q0, Q1. Kemudian delta Q1,0 apa hasilnya? Oh iya, benar. Karena stuck dia, Bu. Iya. Jadinya himpunan kosong. Bisa ya? Sudah paham? Sudah. Terima kasih, Bu. Sudah tercerahkan. Ya. Ada lagi yang masih belum. Oke. Jadi sesuai dengan teorinya ya, teori dari fungsi transisi. Ekstensi dari fungsi transisinya NFA. Tuh, jadi ini ya. Oke. Kemudian sama juga dengan tadi, kita coba sekarang yang string yang baru, yang tadi juga ya 01110 ya. Coba Anda buat ekstensi fungsi transisi. Jadi delta topi bisa diganti dengan D kapital, biar gampang menulis, kemudian delta dengan D kecil. Nah, seperti itu. Coba Anda buat, siapa yang bisa ya mencoba, langsung boleh, yang penting share screen, untuk string 01110. 01110. Jadi sama juga panjangnya 5. Silakan yang mencoba untuk menjawab dengan menggunakan ekstensi fungsi transisinya NFA. Diagram ininya masih ya, NFA ini ya masih sama, yaitu NFA yang menerima semua string berakhiran 01. Jadi kita akan cek untuk 01110. Ada yang mau mencoba? Mungkin tadi Widiantara bisa? Tadi nggak jadi soalnya yang. Ya, bisa, Bu. Apa sekarang sudah cukup lancar koneksinya? Ya, semoga. Oke, coba silakan aja langsung. Ya, sebentar. Jadi sekarang pakai ekstensi ya, fungsi transisi, bukan diagram transisi penelusuran tersebut. Oke. Ya, coba share screen deh. Jadi pakai D kapital sama D kecil aja. Delta topinya D kapital, deltanya D kecil, itu aja supaya gampang menulis. Oke. Kita share ini aja deh, notepad. Oke. Ini biar 1101. Kan yang pertama itu delta 0 sama epsilon. Hasilnya adalah, sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Itu hasilnya adalah 0.
Ya, benar. Q0 Pada 1 sudah benar. Oke. adalah delta D kecil. Ya. Ini Q0 kan hasilnya tadi Q0 Ya. nol. Hasilnya A. adalah Ya, sama karena dengan Q0 dapat 0 itu Q0 sama Q1. Sekarang Q0 dengan 01. ya, benar. Hasil yang tadi kan Q0 sama Q1 berarti Ya. di Q0 dapat 1 union sama benar ya union Benar. di Q1 sama 1. Ya, benar. Kan Itu Q0 hasilnya. dapat 1. Q0 dapat 1 itu Q0 Bu ya. Ya. Q0 ya. Yang Q1 dapat 1. Gimana gininya ya? 1 dapat 1. Anda nggak lihat Dapat 1 diagramnya? ke Q2 Bu ya. Q2, ya. Anda lihat diagram. Oke. Sekarang Q0, 0, 1. Tuh. Kan hasilnya tadi Q0 sama Q2 di sini. Q0, 1 yang 0 sama 2. Kok Q2 sama 1. Ya, benar. Q0 dapat 1 tadi apa? Q0 jadi 0. Kemudian Q2 dapat 1 itu himpunan kosong. Ya. Oke. Oh ya, satunya lebih. Sorry. Oke. Ya. 5,01. Kan tadi kan Q0 sama himpunan kosong. Himpunan kosongnya diabaikan, pakainya Q0 aja. Ini langsung Anda jadiin digabungin dong ini hasilnya. Anda belum gabungin ya. Gabung-gabungin dulu ya. Jadinya Q0 aja. Ya, kan di atasnya juga belum digabungin ya. Q0 Q1. 0,2. Benar. Ada sekarang itu Q0 aja, Q0,1. Ya. 0,1 itu Q0. 0. Yang terakhir 0. 0. Hasilnya tadi Q0 dapat 0. Q0 dapat 0 adalah 0,1. Tuh. Nah, ini Bu terakhir. Ya. Jadi kan hasilnya sama ya, Q0 Q1 apakah ini diterima atau tidak? Ya, tidak diterima. Tidak, karena tidak satu pun dia merupakan anggota dari himpunan final state-nya. Oke, jadi bisa ya Widiantara, gampang sekali kan? Sangat gampang ya, benar ya? Iya. Ya, oke, terima kasih. Baik Bu, sama-sama. Oke, sebentar. Ya. Sebentar. Mungkin apakah yang lain ada pertanyaan atau mungkin ada yang salah dari yang dikerjakan tadi sama temennya? Coba di-share lagi Widiantara dulu. Iya, Bu. Di-share. Siapa tahu ada kesalahan gitu di bagian mana gitu, silakan. Atau sudah benar ya? Atau ada yang masih ingin didiskusikan, misalkan kok bisa Bu baris ke-3 seperti ini gitu misalkan ya. Silakan. Atau sudah paham? Jadi sebenarnya ini sangat gampang, cuma karena baru ya. Jadi seperti biasa karena baru, jadinya membingungkan ya kadang-kadang. Silakan ditanyakan kalau masih ada yang perlu didiskusikan. Jadi ya, kalau Anda perhatikan hasil dari tadi ya, yang di teman Anda tadi Amanda yang menjawab tentang dengan menggunakan diagram transisi dengan percabangannya itu, hasilnya akan sama. Yaitu pada saat setelah membaca simbol 0, simbol pertama posisinya akan berada di Q0 Q1. Ya,
state-nya. Kemudian setelah membaca simbol kedua, akan berada posisinya pada Q0, Q2. Setelah membaca simbol ketiga, dia akan ke Q0. Kemudian setelah membaca simbol keempat, posisi state-nya akan berada di Q0 saja. Kemudian setelah membaca semua simbol, yaitu simbol kelima terakhir, akan berada di dua state, yaitu Q0, Q1. Jadi sama persis dengan hasil penelusuran dengan menggunakan diagram percabangan tadi. Jadi ini hanya prosesnya secara komputasi, dan nanti tugas programmingnya adalah bagaimana Anda bisa membuat fungsi, ya, mengimplementasikan dengan Python untuk fungsi ini, fungsi dari extended transition function, dan itu sangat gampang. Kalau bisa gunakanlah, kalau Python ada tipe himpunan, ya, tipe data himpunan. Kalau bisa gunakan tipe data himpunan. Kalau misalkan ada banyak pertanyaan, ya, dari kelas lain, Bu, apakah bisa rekursif? Bu, apakah bisa pakai list? Kalau memang itu lebih efisien, lebih efektif, silahkan pakai. Tetapi saya hanya ingin implementasinya itu tolong disamakan saja dulu dengan teorinya. Karena kan di sini kemampuan Anda untuk menerjemahkan teori, rumus-rumus yang ada di teori langsung ke program coding. Kalau bisa, tolong gunakan saja himpunan. Himpunan sudah ada juga di Python, ya. Jadi himpunan, ikutin saja semua step-stepnya yang ada di teorinya ini. Jadi hanya sekedar mengimplementasikan supaya Anda, mungkin Anda, aduh, saya nggak pernah himpunan, Bu. Saya biasa list. Coba dulu, ya. Kalau tidak dipaksa kan tidak akan pernah mengenal, ya. Tidak akan pernah mengenal. Oke, mungkin itu kalau tidak ada pertanyaan. Adakah pertanyaan atau ada yang masih ragu? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham, ya, karena ini memang sangat gampang. Oke, terima kasih Widiantara. Sepertinya sudah clear, ya, semua. Baik, Bu. Oke, saya lanjutkan sekarang slide-nya, saya share lagi. Nah, sudah jelas ini, ya. Jadi karena ini sudah jelas, dan ini saya tadi katakan ini sama dengan hasil diagram. Misalkan tahap 1 Q0, Anda lihat diagramnya. Nih, Q0. Setelah membaca epsilon, dia pindah ke Q0. Artinya apa? Artinya walaupun sebelum dia membaca apa-apa, ya kan, membaca hanya empty string, itu pindahnya ke Q0. Jadi pertama Q0. Jadi ini adalah baris kedua. Baris kedua hasilnya adalah Q0. Baris ketiga hasilnya adalah Q0, Q1. Baris keempat Q0, Q1. Baris kelima, mungkin Anda bisa hafalkan. Baris ke-1 Q0, baris kedua Q0, Q1, ketiga Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q1, Q0, Q2. Coba Anda bisa lihat, di sini adalah hasilnya sama persis, ya. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Baris 6 hasilnya Q0, Q2. Jadi sama. Oke, konsisten hasilnya. Kalau misalkan Anda salah, misalkan di sini kok nggak sama, Bu, ekstensi yang saya, Anda salah di bagian sini. Atau mungkin Anda salah di bagian penelusuran ini. Harus sama, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian lanjut slide berikutnya tentang bahasa dari sebuah mesin NFA, atau dengan kata lain bahasa atau string yang diterima oleh mesin NFA, apa kaitannya dengan fungsi transisi tadi, extended transition function ini, ya. Jika NFA-nya didefinisikan quintuple Q, sigma, delta, Q0, F, maka ini Q0 adalah initial state, F adalah final state-nya. Coba Anda perhatikan, bahasa yang diterima oleh A adalah semua string
di mana delta topik Q 0, W, jadi stringnya adalah W, semua string W di mana delta topik Q 0, W beririsan dengan F tidak himpunan kosong. Artinya apa? Ini bahasa matematikanya ya. Jadi interseksi atau diiriskan dengan F hasilnya bukan himpunan kosong. Artinya apa? Hasil dari fungsi extended transition atau delta topi ini, hasil dari delta topi salah satunya adalah anggota dari F, maka pastinya irisannya tidak kosong. Tapi kalau tidak ada seperti tadi hasilnya adalah Q0, Q1, artinya kalau kita iriskan dengan F hasilnya adalah himpunan kosong, maka itu tidak diterima. Tapi kalau kita iriskan dengan F, himpunannya ya, teori himpunan, hasilnya bukan himpunan kosong, maka string tersebut diterima, seperti kasusnya di sini ya. Jadi hasil dari delta topik Q0, W adalah Q0, Q2, sedangkan F-nya adalah kurung kurawal buka, Q2 kurung kurawal tutup, F-nya ya. Maka kita iriskan, hasilnya adalah Q2, atau bukan himpunan kosong. Jadi W itu adalah adalah anggota dari bahasanya LA, gitu ya, atau diterima oleh NFA tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami walaupun ini didefinisikan atau direpresentasikan dengan sebuah bahasa matematika, notasi matematika. Walaupun pengertiannya gampang ya, cuma kalau sudah menggunakan notasi-notasi matematika seperti ini atau bahasa matematika seperti ini, Anda mulai agak takut gitu. Ya kan, agak ketakutan. Padahal kalau Anda mengenal makna dari notasi-notasi ini sebenarnya tidak menakutkan. Sama ya, gampang ya. Gampang dan tidak ambigu. Itu kelebihan dari bahasa matematika. Jelas maknanya. Tidak ada yang mendua, ya, tidak ada yang ambigu. Seperti bahasa alami. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak, silakan Anda buat ini. Jadi coba Anda silakan dipilih ya, mungkin beberapa, bisa memilih kira-kira yang mana mau dikerjakan dengan NFA. Di sini ini walaupun DFA NFA, tapi fokus untuk pertemuan hari ini adalah mendesain NFA. Silakan buatkan diagram transisi NFA bahasa AB. Alfabetnya adalah AB. Ada yang sudah bisa? Misalkan starting by A, ending by B, raise hand sudah ada ya. Oke, ini belum kelihatan di sini. Sebentar ya. Ini berapa tadi yang pertama raise hand ya? Maaf saya belum lihat. Sebentar. Ini berapa tadi? Raise hand ada beberapa ya. Kenapa di kelihatan ya? Oke, silakan langsung aja menjawab Widiantara ya tadi, atau ada yang lain sebelum Widiantara? Oke, silakan saja langsung di ini ya. Saya tidak lihat raise hand-nya soalnya. Oke, kalau mau jawab silakan langsung saja di share screen. Mau yang mana? Soal yang mana mau dijawab? Diagram transisinya. Silakan. Permisi Bu, izin menjawab apakah boleh? Oh ya, NIM 89 Anda ya? Iya Bu. Benar ya, NIM 89. Oke, silakan yang mana? Yang pertama Bu, the set of strings starting by A. Oke, silakan. Sebentar Ibu. Apakah sudah kelihatan nih Bu? Oke, belum. Oh sudah, silakan. Tadi saya nyoba itu yang ini, yang A. Kayak gini benar ya. Sudah benar. Sudah. Yakin ya, udah benar ya. Starting by Yakin, A. Oke, A, kemudian langsung ke A finance. terima. Epsilon diterima nggak ya? Nggak ya? Enggak Ibu.
Enggak, tapi kalau A diterima, paling pendek A ya. Kemudian, Warna ya apapun nanti setelah A diterima semua ya. Iya, benar Ibu. Oke. Oke, terima kasih. Iya. Bentar ya. Siapa panggilan Anda ya? Ya, saya Sani, Bu. Sani ya? Oke. Oke, terima kasih Sani. Baik, terima kasih, Bu. Gampang sekali kan ya? Oke. Iya. Bentar ya, saya mau catat dulu. Sani Utari. Oke. Sani Utari Dewi. Oke, terima kasih. Ibu, saya izin stop Ya, sharing. ya silakan. Terima kasih, Ibu. Oke, silakan. Gampang sekali, kemudian karena sudah sangat gampang itu, kemudian lanjut, jangan lagi yang gampang, lanjutkan yang misalkan yang ketiga sekarang ya, ketiga atau keempat. Nomor 3, 4, boleh dipilih antara nomor 3 atau nomor 4. Silakan, yang ini kan hanya, ingat kalau starting and ending by A ya, jadi starting by A dan ending by simbol A itu diterima ya. Itu yang harus Anda mikir dikit ya, mikir sedikit. Bukan hanya AA, tapi A juga diterima. Oke, gimana caranya mendesain NFA? Oke, nomor 3 boleh, nomor 4 boleh ya. Jadi karena agak beda dia desainnya. Kalau starting A dan ending B itu beda. Nah, starting A dan ending A. Oke. Maaf, saya mungkin belum share, maaf. Keluar ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau langsung saja menjawab ya. Kan saya tidak lihat raise hand-nya di sini. Sulit melihat raise hand-nya. Oke. Ada yang bisa menjawab antara nomor 3 atau nomor 4? Silakan. Kalau bisa yang belum ya, yang belum menjawab. Oke, supaya merata lah ininya, partisipasinya. Oke, silakan. Boleh yang nomor 3, boleh yang nomor 4, boleh yang nomor 5, boleh yang nomor 6. Tapi nomor ini nggak usah lagi ya. Ending by B itu udah sangat gampang lagi ya. Ada yang coba menjawab? Diagram transisi saja. NIM 24 ya? NIM 24 apakah raise hand tadi? Halo. Halo? Faisal ya? Halo? Koneksi Anda bermasalah kah, Faisal? Halo. Oh ya, sudah. Silakan. Anda mau jawab? Iya, Bu. Nomor berapa? Yang mana? Yang nomor 4. 4. Oke, silakan di langsung aja share screen ya, Faisal. Oke, sudah. Starting by A, ending by B ya. Oke. Nomor 4, starting by A and ending by B. A, kemudian ending by B. Oke, B. AB diterima, benar. Kemudian A, B gitu ya.
Oke. Terus, sudahkah? Apakah sudah, Faisal? Ya, sudah ya? Oke, ada komentar dari yang lain? Apakah sederhana ini ya? Gampang sekali ya. Gampang sekali membuat mesin NFA yang starting by A dan ending by B. Dan itu memang benar. Oke, terima kasih Faisal. Jadi A, kemudian apapun di tengah-tengah bebas, kemudian akhirannya B. Udah selesai. Oke, sangat gampang. NFA itu sangat gampang. Oke, terima kasih Faisal. Saya sudah catat poin partisipasi untuk Anda. Kemudian, oh banyak sekali ini sekarang. Waduh. Baik. Sekali saya 19, NIM 19. Apakah Iya, Bu. Kamelia? Anda mau jawab nomor berapa? Yang nomor berapakah? Yang Sebentar paling ya, akhir, saya Bu. Oke, saya share dulu ya. Anda mau jawab yang terakhir ya? Iya, yang terakhir, Bu. Starting and ending by different alphabet. Silakan. Langsung di share screen aja. 19. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, silakan. Starting, ending by different. A, B, ya, kemudian oke. B ini. Oke, Maaf, benar. gambarnya jelek. Ya, nggak apa-apa. Udah cukup bagus. Oke, Kamelia. Jadi ada berapa state jadinya ya totalnya ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 state. Iya, ada 5, Bu. Ya, 5 state. Kamelia. Benar ini ya, sudah benar. Oke, sebentar tapi ya. Walaupun ini benar, oke. Apakah ada yang lain bisa dengan jumlah state yang lebih sedikit? Nah, ini benar ya, nanti sama-sama benar, tapi nanti kan kalau memang ada yang lebih sedikit dan benar, itu kan lebih baik. Nah, jadi biarin aja dulu ya, Kamelia. Ini sudah benar. Jadi AB, jadi A bebas B. B, kemudian apapun bisa, kemudian akhirnya A. Karena berbeda. Different simbol ya, simbol yang berbeda sebagai awal dan akhirnya. Tetapi apakah ada yang bisa dengan jumlah state misalkan 4 atau 3? Atau memang ini yang paling optimal? Ada yang bisa usulan untuk jumlah state-nya sekarang, kalau walaupun ini sudah benar? Izin coba menjawab. Ya, oke. Ini berapa Anda ya? Saya yang belum lihat. 24 ya? Faisal ya? Benar? Untuk final state-nya Faisal bisa ya? Silakan. dijadiin 1 aja. Nggak jelas. Apa? Gimana pendapatnya? Halo? Suara saya sudah terdengar, Bu.
Ya sudah. Berapa state bisanya? Untuk state-nya bisa 4. Final 4. state-nya itu bisa digabung. Gabung. Jadi dari input yang arah A ke final state itu bisa langsung diarahin ke final state yang atas. Oke, coba Camelia diubah panahnya itu, jadi itu dihapus final state yang kedua. Panahnya itu menuju ke final state yang pertama. Panah yang ada A-nya itu. Transisi membaca A itu. Nah, oke, dihapus juga, hapus. Oke, nah sekarang kasih panah langsung ke final state-nya yang pertama. Oke. Ya. Ya, bisa ya? Benar ya? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, terima kasih Faisal. Oke, terima kasih Camelia. Sudah bagus ya Saya kerjanya. izin stop sharing ya, Bu ya. Oke, silahkan. Nah, terus untuk sisanya, apakah ada yang sudah bisa menjawab yang A, akhiran A, ataupun yang starting ending by the same alphabet? Kira-kira, oh ini ada raise hand ya. Aduh, banyak ya. Siapa tadi yang pertama? Silakan. Banyak sekali ini raise hand-nya. Oke, yang belum. Oke, silakan. Siapa yang belum ya? Yang belum sempat menjawab. Ada? Ini yang raise hand tapi belum. Oh ya, ini 14 ya? Anda Rizky mau jawab atau gimana? Mau jawab, Bu. Oke, silakan. Yang nomor berapa ini? Yang mana? Bentar. Kevin, Yang A diakhiri dengan A, Bu. Rizky dulu. Yang A, akhiran A gitu ya? Ya, Bu. Oke, silakan coba. Langsung saja. Apa sudah terlihat ya, Bu ya? Sudah, silakan. Untuk gambarnya yang ini, jadi ini mulai dari Q0. Ya. Jika dia A akan ke final state. Jika ada unsur lain dia akan misalnya B gitu, dia akan ke state yang lain. Nah, di sini ada 2 state, semisal dia A lagi, habis itu B bisa di sini juga atau B. Lalu dari state 2 ini jika dia A akan kembali ke final state. Seperti itu, Bu. Sebentar. Ini memang perlu juga A-nya di sini? Ya. Di sini juga. Perlu yang ya? ini semisal kalau dia AA. Ya, yang Q2. Kalau yang ini kan kalau A ya. Kalau Q2 perlu A-nya yang muter di sini juga selain B. Sebenarnya boleh enggak sih? Karena misalnya kalau dia AA gitu bisa langsung dia ke final kalau state. gitu nggak perlu. Kalau memang boleh ya. Kalau memang kan semakin rumit kalau di sini juga ada muter A. Seperti itu ini. Nah, coba seperti itu saja. Apakah sudah cukup? Ada yang salah di sini kira-kira? Kalau cuma B aja muter di sini? A, B. Kalau A, misalkan A, B, A, udah A, B, atau A, B, A. Oh, kan sudah bisa ya? A. Sudah bisa. Sudah bisa ya? Sudah bisa ya. Ya. Jadi ini saja ya Rizky ya. Jadinya mungkin ada masukan dari yang lain, mungkin ini Bu. Saya bisa kalau misalkan 2 state nggak mungkin ya, karena ini kan perlu ada AA-nya gitu ya. Jadi kalau 2 state kayaknya nggak bisa. AA, kemudian B. Atau mungkin di sini agak ada Bu yang masih terlalu banyak ininya, transisinya misalkan. Silakan kalau ada masukan dari yang lain. Atau ini sudah benarkah? Kalau tidak ada masukan mungkin sepertinya sudah benar ya, Rizky. Oke. A, B. Jadi A, oke. A gitu saja. Kemudian AA, ABA, oke. Oke, terima kasih Rizky. Baik, Bu. Izin stop share screen, Bu. Oke, silakan. Permisi, Bu. Ya. Tadi saya dapetnya 2 state. 2 state, coba. Kalau 2 state, coba kita lihat dulu. Ini siapa tadi jawab? Saya belum lihat.
Oke. Izin share screen ya, Bu? Oh ya, silakan. Kayak gini, Bu. Oh, oke. Ini Kenny ya? Siapa ya? Kenny ya, Iya, benar. betul. Oke, Kenny. Kenny. Oke, kalau A. A, B, A. Kalau A, B, B, B? Dari Q0 ke Q1 terus ke Q0 lagi. Gimana? Oh. Kalau A, B, B, B kan tidak diterima ya harusnya ya? Iya, nggak diterima. Terus jadinya di mana dia muternya? A, B? Bakal balik lagi ke Q0. Kalau B, kalau Ya. input A, B, kemudian B lagi kemana dia? K ya? B lagi. Oh iya ya. A, B, 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 B. Ya. Belum bisa ya A, B, B? Iya. Ya benar ya? Ya. Oke nih. Atau bisa? Atau gimana ya? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Oke. Sama ya kasusnya sama dengan Anda juga di kelas lain juga sama seperti ini. Jadi ya saya juga ngira bisa karena dia A itu bisa. Ternyata Izin memang atau mungkin yang lain ada yang mengakali berpendapat lagi? boleh? Ya silakan Halo? coba. Kalau semisal Mhm. kalau di Q0-nya itu B-nya di-looping lagi gitu di Q0. Oh, B-nya keterima dong. Ini kurang tanda panah ya, Kenny ya? Tanda panah masuk dulu. Ya, ini tanda panah untuk inisial sheet-nya kurang ini, Kenny. Ini inisial enggak. Oh, di sini Ya, mungkin kayak ya. gitu dah ya. Itu Semisal B. B-nya di sana. Artinya B di-looping. keterima dong. Oh, nanti Kan Jawaban B final keterima state-nya dia. di Q1. Apanya? Ya, itu dah. Kalau BA kan keterima dia. Oh iya benar. Benar ya? Kalau BA ya. Iya, keterima ya. Oke. Ada lagi Di usulan? sana nggak bisa. Oke. izin stop sharing ya, Bu. Oke, silahkan. Nah, tinggal satu lagi. Kalau ada yang mau nyoba. Oke, ini 14 sudah, 15 sudah, yang lain dong. Oke. Ada yang lain selain 14? Oke. Kalau nggak ada, ya silakan. Sama-sama sudah ya. Rizky juga sudah, ini juga sudah. Oke. Kalau yang lain nggak ada ya. Kenny mau nyoba lagi yang itu. Boleh, Bu. Oke, silahkan. Karena Anda masih raise hand di sini ya. Oh, maksudnya yang nomor 5 gitu, Bu? Ya, yang starting ending by the same alfabet. Same simbol ya. Iya. Bisa Anda coba? Bisa. Kalau starting ending by the same alphabet itu A diterima juga. B diterima juga. Karena string A itu diawali dan diakhiri oleh A. String B juga sama, diawali oleh B. Itu yang membuat agak rumit ya jadinya. Oke, bisa dipahami. Kalau dicabangin kayak gini boleh nggak, Bu? Tapi nanti dia akhirannya kalau ke sini bakalan A, kalau ke sini bakalan B. Oke, coba aja. Oke. B.
Kayak gini deh, Bu, kurang Kayak gitu adil. jadinya ya? Oke. Jadi A keterima, B keterima. Oke, bisa juga ya. Yang penting bisa ya. A keterima, B keterima, A keterima, kalau yang lain yang sudah keterima ya. B, 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 A, B. Oke, bisa ya. Iya. Mungkin ada lagi yang bisa lebih 4 ya, kayaknya sih 4 memang, cuma nanti mungkin transisinya sedikit berbeda, mungkin ada usulan silahkan, tetapi kalau memang tidak, ini memang sudah benar ya. Ini sudah benar, cuma nanti kan mungkin ada yang bisa lebih sedikit transisinya. Jadi banyak yang transisi yang misalkan himpunan kosong gitu ya, jadi hanya sedikit transisi yang ada nilainya maksudnya. Tapi kalau dari segi jumlah state sepertinya tidak bisa di bawah 4. Kalau dari jumlah state kemungkinan besar ya 4 yang paling sedikit ya. Baik, terima kasih Bu, izin stop sharing. Ya, oke. Mungkin itu terakhir ya, saya share lagi. Nanti untuk contoh misalkan Anda pengen menguji, ini ekivalensi untuk minggu depan ya. Untuk menguji silakan Anda uji sendiri, misalkan Anda pengen mempelajari ini, dari diagram transisi itu saja Anda kembangkan ya, karena ini juga sudah sangat gampang ya. Bagaimana ini ya, extended transition function-nya, Anda uji saja misalkan AA, kayak di sini ya, AB, 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 A, apakah itu, bagaimana caranya melakukan extended transition function. Itu kan gampang. Ya, yang penting Anda sudah paham bagaimana diagramnya. Oke. Mungkin itu sebelum selesai ya, saya sedikit saja bahas tentang laporan. Walaupun laporan dari kelas D saya belum sempat lihat ya. Jadi yang saya kemarin sempat sudah download hasilnya itu adalah contohnya ini ya. Saya contohkan saja yang bentar ya, supaya tidak terulang kesalahannya maksudnya ya. Oke. Nah, di sini untuk tugas laporan tugas programming ya, DFA, nanti kan Anda juga akan membuat tugas programming NFA. Untuk laporan, tolong saya ingatkan kembali, walaupun misalkan tugas DFA Anda sudah benar karena saya belum sempat lihat, tetapi saya ingatkan karena ada saya contoh-contoh dari tugas kelompok yang lain itu. Oke. Tetap tidak ada sitasi ya. Itu sangat penting. Nah, seperti ini kan dia teori. Jadi setiap teori yang digunakan itu harus mencantumkan sitasi, itu sangat penting. Oke, kemudian satu lagi, sistematika penulisan sesuaikan dengan spesifikasi atau ketentuan ya, ketentuan yang sudah diberikan. Nah, misalkan di sini ketentuan dari DFA atau NFA mungkin ya, sama dengan DFA ya. Jadi di sini ada cover, ada pendahuluan ya. Ini tuliskan saja. Kemudian ada bab 3 ini adalah, nah di sini yang masih ada kesalahan ya. Misalkan DFA description ya, deskripsinya itu kan ada, atau representasinya itu kan ada 3 bentuk. Ketiga bentuknya. Mengenai sistematika apakah gimana caranya ya, karena ada 3 mesin yang harus didesain. Oke. Nah, seperti ini agak salah ya. Jadi bab 1 kemudian bab 2 ya. Bab 2 itu adalah misalkan isinya itu diminta bentuk dari 3 bentuk DFA atau NFA kemarin ya, DFA. Nah, kalau di sini misalkan Anda mau mencantumkan sedikit konsep tentang 3 bentuk itu, bagus ya. Jadi diawali misalkan tentang konsep-konsep dari 3 bentuk DFA. Tapi ingat sitasinya. Anda dapat dari mana teori itu? Itu harus sitasinya. Dan sitasi itu nanti di daftar pustaka harus dituliskan.
detail dari dokumen yang menjadi sitasi. Kemudian problemnya, Anda bisa sistematika penulisannya bisa misalkan problem setelah ini ya, setelah 2.1 adalah teorinya, sedikit teori tentang 3 bentuk representasi dari DFA misalkan, sudah selesai, kemudian 2.2 langsung misalkan problem 1. Problem 1 itu adalah mesin 1, Anda langsung jabarkan sampai selesai tentang mesin 1. Baik dari segi bentuknya, 3 bentuknya, kemudian dari segi macam-macamnya ya, sesuai dengan ketentuan. Nah, sesuai dengan ketentuan. Di sini kan ada tabel transisi, deskripsi detail ya, kemudian algoritma dan penjelasan, implementasi dan penjelasan hasil program. Detailkan saja di satu kasus. Kemudian kasus kedua di subbab 2.3. Kemudian 2.4. Jadi terkelompok-kelompok. Oke, jadi artinya sistematikanya supaya rapi. Saya cuma minta itu. Nah, di sini nih ada kesalahan dari kelompok ini. Detail description itu bukan penjabaran ininya ya, bukan penjabaran dari X. Ini kan delta topi sebenarnya ini ya. Bukan delta topi yang maksud, tapi quintuple. Jadi Anda harus pahami apa itu detail description. Detail description adalah penjabaran dari quintuple. Jadi komponen-komponen dalam quintuple-nya DFA. Nanti kalau NFA ya sama, detail description itu adalah, kalau ini adalah penjabaran dari delta topi. Ini topinya juga tidak ada ya, ini juga salah ya. Ini delta topi. Untuk satu contoh kasus, untuk satu contoh string ya, diterima atau tidak. Silakan kalau ada seperti ini, tetapi ini namanya bukan detail description, tetapi adalah ekstensi dari fungsi transisi DFA, dan itu simbolnya delta topi. Mungkin hal-hal seperti itu yang harus Anda perbaiki dalam laporan. Jadi bagaimana sistematikanya? Ada pertanyaan untuk laporan ya. Saya belum sempat cek laporan Anda. Yang penting kerapian dan sistematika. Kalau gambar, kalau memang Anda mau memuat gambar flowchart, ya, kalau mau memuat gambar flowchart, ya, harus ada judul gambar ya. Judul gambar di bawah gambar dan ada penjelasan. Walaupun singkat, tapi ada penjelasan. Misalkan gambar 1 adalah flowchart apa fungsi dari flowchart ini, alurnya seperti apa. Jelaskan secara singkat. Jadi setiap gambar harus dijelaskan. Bukan seperti ini yang benar-benar tidak ada ya penjelasan. Kalau coding seperti ini. Kalau memang maunya bentuknya ada sebuah gambar, ini kan gambar ya, bukan tabel. Ini harus ada komen di sini, penjelasan dari, saya kan minta implementasi ada coding. Coding itu ada penjelasannya. Di sini tidak ada penjelasan ya. Oke, ini harus ada penjelasan. Jadi tolong nanti coding ini diperkecil, tapi jangan terlalu kecil, dirapikan. Jangan sampai banyak ada ruang kosong seperti ini ya. Jadi ini dirapikan saja penulisannya. Jadi dirapikan penulisannya sehingga benar-benar hemat ruang. Karena kalau gambar ataupun tabel itu benar-benar harus kompak, harus rapi dan tidak banyak ruang kosong yang membuat tidak rapi kelihatan. Dan harus ada penjelasan, komen ya, bentuk komen, penjelasan. Oke, kalau tidak ada penjelasan di dalam coding, Anda bisa codingnya itu dalam bentuk tabel. Jadi ada kolom 1 yaitu nomor ini ya, baris perintah ya, nomor barisnya. Kemudian yang kolom kedua adalah perintahnya atau codingnya. Jadi penjelasannya bisa di luar tambahkan misalkan penjelasan utama dari coding ini, misalkan baris sekian sampai sekian, misalkan baris 5 sampai 8 adalah apa, menghitung apa, misalkan menghitung rekursifnya atau apanya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan setiap gambar ataupun tabel harus ada judul gambar atau judul tabel. Cara membuat judul gambar itu dibuat di bawah gambar, sedangkan judul tabel adalah di atas tabel. Jadi itu ya, masih belum rapi laporannya.
Dari kelompok, bukan kelompok dari kelompok kelas ini ya, tapi ini kelompok dari kelas A kalau nggak salah ya. Oke. Mudah-mudahan bisa di ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Pertanyaan, Bu. Silakan. Saya mau izin nanya 3 hal, Bu, ya. Ya, silakan. Yang pertama itu soal, saya lihat kan di Oase tuh dibilang katanya programnya tuh harus modular. Berarti Ya. dalam artian modular tuh berarti dalam artian dalam satu source code itu terdapat beberapa fungsi atau kita modularin dalam beberapa file? Modular Gimana? fungsi maksudnya. Modul-modul Modular dalam fungsi. bentuk modul-modul fungsi. Ya. Bagus pertanyaan Anda. Di sini ya contohnya ya, penjelasan-penjelasan itu modular juga ya. Jadi kalau di sini kan ya gabung ya. Oh, iya. Nah, gabung kan semua. Itu nggak bagus. Jadi di cut aja, di apa namanya, dipisah-pisah. Misalkan ini untuk prefix misalkan ya, apa ini fungsi prefix ini fungsi apa, inputnya apa, outputnya apa, jelaskan. Kemudian nanti penggal lagi dalam gambar yang berbeda atau tabel yang berbeda tentang fungsi yang lain gitu. Jadi itu kan jelas ya. Itu yang saya maksud modular itu ya dibagi-bagi, dipecah-pecah menjadi fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur yang berbeda. Kalau seumpamanya Bu, nanti di kedepannya itu ada proyek komputasi yang kalau seumpamanya dari kelompok kami itu pinginnya tuh dalam beberapa file dibagi dalam beberapa package gitu seumpamanya. Itu nanti pengumpulannya itu bagaimana Bu? Soalnya kan ini di sini saya lihatnya itu kan dalam bentuk TXT kan Bu. Kalau umpamanya kita dalam bentuk beberapa package itu kan artinya kan kita ngumpulnya dalam bentuk folder dan extensionnya itu kan biasanya .py. Kalau umpamanya nggak .py itu kayak agak susah ngejalaninnya jadinya ya kalau umpamanya gini kan. Nah, itu kayak gimana? Kalau project akhir saya mintanya malah GitHub ya. Oh, oke. Iya, jadi link GitHub-nya saya minta nanti. Kalau project akhir ya. Kalau ini kan masih program-program biasa, masih saya minta di program-programnya diambil aja. Tapi kalau itu sudah GitHub yang mintanya nanti. GitHub sama nanti juga presentasinya selain presentasi di kelas juga di YouTube. Seperti itu. Nanti laporan akhir ya, ada revisi nanti. Laporan sementara ada, laporan akhir ada lagi gitu ya. Laporan akhir itu sudah semuanya sudah bagus, sudah sesuai dengan yang saya review waktu kita presentasi di kelas. Saya review, kemudian Anda perbaiki lagi laporan. Di sana di laporan itu sudah ada GitHub dan ada link YouTube-nya. Seperti itu. Iya Bu. Habis itu saya sempat bingung kan kemarin saya buat laporan. Itu saya ngambil materi kan dari dokumentasi dari Python-nya itu sendiri Bu. Nah, kalau umpamanya dari dokumentasi dari situs resmi Python-nya itu untuk nama pengarangnya itu siapa Bu? Anonim berarti? URL-nya. Oh, enggak kan di depannya itu kan ada yang kayak nama Oh iya, lembaganya, Python-nya itu apa lembaga resminya dia. Berarti lembaga Python-nya ditulis Iya, lembaganya. Kan saya contoh dulu kan yang video tutorial itu kan. Itu juga bisa sebagai itu ada website ya. Jadi bisa lembaganya, bisa misalkan judul kalau memang lembaga yang mengeluarkan, kalau memang orang yang menulis secara resmi orangnya. Tapi nanti kan ada aksesnya ya, ada ini ya waktu ada akses kapan ya. Kayak ketentuan untuk website lah, untuk yang dari dokumen yang web. dari dokumen ya. Bu. Sama lagi satu Bu. Ya silakan. Saya bingung waktu kan buat judul cover nih. Ini kalau untuk mata kuliah teori bahasa dan ini benernya teori bahasa dan automata apa otomata? Otomata, karena TBO. Pakai O berarti ya Bu ya? Ya. Ada dia disimak. Kan ada dia disimak aja. Soalnya gini, waktu ada beberapa yang Ibu makainya automata, habis itu ada beberapa yang pakai otomata, saya bingung jadinya pakai yang otomata. Karena itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Automaton lagi ada, ya automata itu biasanya dalam istilah bahasa Inggrisnya, otomata itu biasanya dalam istilah bahasa Indonesianya. Oh, nggih Bu. Siap Bu. Ya. Makasih Bu ya. Ya, oke. Ada lagi kah? Tadi siapa yang nanya? Saya nggak sempat ya lihat ini Anda. Siapa ya? NIM berapa Anda? Saya Bu, NIM 9. Oke. Adakah lagi Agus Dharma Kusuma ya? Aman Bu.
Oke, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, kita ini dulu ya, absen ya. Mulai saya dari kelas D. Sebentar ya. Oke. Kelas D, Julia Budi Antari, NIM 4, apakah menyimak? NIM 4? Aman, Bu, menyimak. Oke. Kemudian tadi Agus Dharma Kusuma, NIM 9. Saya, Bu. Oke, sudah. Kemudian Rizky, masihkah? Masih, Bu. Oke. Kamelia, masih menyimak? Hadir, Bu. Faisal, ya, terima kasih. Faisal. Hadir, Bu. Oke, kemudian Amanda. Hadir, Bu. Oke. Dimas. Halo, Dimas. Dimas ini ada tapi ini ya, Dimas tidak. Halo. Dimas error sepertinya, Bu. Oh, error. Oke. Kemudian Widya Pratama, 40. Widya Pratama, apakah? Bentar ya, saya stop dulu supaya saya bisa lihat. Oke. Widya Pratama ada ya? Widya Pratama, apakah menyimak? Ya, Bu, terdengar. Oke. Widya hadir. Kemudian Lumbung, apakah ada? Lumbung 48, Batara Lumbung. Belum? Kemudian Krisna Sankhya 53. Masih, Bu. Oke, Sankhya ya. Oke, kemudian Dewa Ayudiani 58, menyimakkah? Hadir, Bu. Oke, kemudian Agus Ramawijaya 63. Hadir? Tiga tidak hadir ya. 63 absen, kemudian Viensen 68 Hadir, Bu. hadir. Kemudian NIM 73 Sidan. Halo Sidan 73, Sidan tidak hadir ya. Izin, Bu, Sidan sudah keluar dari Uni, Bu. Oke. Sidan sudah. Oke, kemudian Agus Cahyadi 79. Oke. Kemudian Sani masih ya? Halo Sani, masihkah menyimak? Sani tadi ada. Made Alit 94. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Saya, Bu. Oh, Sani ya? Oke. Krisna Megadana 104. Hadir ya. Oke. Kemudian Taksa? Saya hadir, Bu. Oke.
Kemudian Deva Krisna Ananda. Hadir, Bu. Oke. Ngurah Arya Wira Putra 119. Saya Bu, hadir Bu. Hadir ya. Oke. Jadi ada berapa ini yang tidak hadir? Tadi saya belum lihat Batara Lumbung gimana itu? Tidak ada ya? Ada ya? Oke. Kemudian yang 63 ya, NIM 63 Agus Rama tidak ada ya? Kemudian Sidan sudah keluar duluan. Ya, saya kira sudah cukup lengkap. Kemudian berikutnya kelas E. Ada ya. Kelas E NIM 05 ada ya. Masih menyimak Widiantara? Masih, Bu. Oke. Kemudian NIM 10 Putri Pratiwi. Hadir, Bu. Oke, kemudian Kenny, masihkah? Hadir, Bu. Oke. NIM 20 Ari Madia Santosa. Hadir, Bu. Oke, kemudian Deva Surya 25. Hadir, Bu. Oke, kemudian Apriana 31. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Anugrah Ignatius 54. Hadir. Oke, kemudian Wisnu Wardara 64. Hadir, Bu. Oke, kemudian Julian Sitorus 69. Julian Sitorus 69 apakah hadir? 69. Hadir, Bu. Oke. Kemudian bentar. Florencia 74. Hadir, Bu. Oke, kemudian